Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mbak Miranda yang menghubungi saya tadi ya? Iya, Baiklah, kita lakukan pengukuran dulu ya. iya Mbak. Yuk. Kita timbang berat badan dulu ya, Mbak. Iya Mbak. Silakan, Mbak. Sekarang kita ukur tinggi badannya. Udah, cukup ya. Makasih Mbak. Silakan duduk, Mbak. Iya, makasih Mbak. Gimana, Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Iya, jadi gini Mbak, saya ngerasa berat badan saya tuh nambah terus nih Mbak. Jadi saya mau konsultasi, mau program diet. Ya, Mbak. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Farah dan di sini saya bertugas sebagai ahli gizi pada saat ini. Oh iya, Mbak Miranda. Mbak sekarang kesibukannya ngapain sih? Saya masih kuliah Mbak, Oh, kuliah di mana? di Unsri Indralaya. Jauh juga ya? Oh enggak Mbak, saya kebenaran anak kos. Oh, anak kosan. Eh, Ya udah, Mbak. Kalau dari segi makanan nih, Mbak biasanya makan apa aja sehari-hari? saya nggak tentu sih Mbak, biasanya kalau pagi saya beli gorengan, kalau siang saya beli makanan di kampus, nasi biasanya, kalau malam saya yang pasti harus makan nasi. Lauknya biasanya kalau nggak mie, telur, atau saya biasa nyemil juga sambil bikin tugas. Suka ngemil juga ya Mbak Miranda ini? Iya. Oh, Mbak suka ngemil. Biasanya Iya. ngemil apa tuh, Mbak? Nah, saya ini suka yang manis-manis Mbak, jadi biasanya saya nyimpen coklat, Wah, biskuit. enak tuh. Kalau dalam sehari, Mbak biasanya suka konsumsi sayur atau buah nggak? Kalau sayur kebenaran saya kurang suka sayur Mbak, palingan sayurnya kol goreng atau tumisan sayur gitu, bukan sayur bening hijau. Kalau buah lumayan suka, cuman mungkin dua kali seminggu Mbak. Oh, jadi Mbak ini cukup jarang juga ya makan sayur-sayuran gitu. Kalau buah juga lumayan sering. Kalau dari aktivitas fisik nih, Mbak suka olahraga nggak sih? Nah, kebenaran saya itu mageran Mbak, jadi pulang dari kampus saya langsung istirahat, tidur, nanti malamnya bikin tugas, jadi nggak keburu Mbak ini olahraga. Oh, jadi Mbak ini lumayan jarang juga ya olahraga. Iya Mbak. Kalau dari kosan tuh biasanya Mbak ke kampus naik apa? Saya seringnya naik ojek online Mbak. Ojek online yang kampus itu ya? Iya Mbak. Oh gitu Mbak. Jadi gini Mbak, dari hasil obrolan kita tadi dan juga hasil pengukuran tadi nih Mbak, bisa Mbak lihat di sini Mbak itu dapat dikategorikan ke dalam kategori overweight. Nah, kategori overweight ini dapat berlanjut ke tahapan obesitas. Nah, dari tahapan obesitas ini ternyata dapat memicu terjadinya penyakit degeneratif. Contohnya penyakit jantung. Nah, penyakit jantungan ini kan yaitu aliran darahnya tersumbat oleh lemak. Nah, lemaknya ini berasal dari makanan yang Mbak konsumsi tadi, seperti gorengan, seperti coklat, dan juga makanan yang manis-manis dan juga berlemak, seperti itu Mbak. Nah, oleh karena itu, saya menganjurkan Mbak untuk menjalani program diet gizi seimbang. Apakah Mbak sebelumnya sudah pernah menjalankan program diet? Iya, sebelumnya saya sudah pernah Mbak diet. Cuman kan namanya nggak konsisten ya Mbak, jadi beratnya naik turun, dan sekarang kebenaran lagi yang naik aja gitu Mbak. Jadi Mbak, salah satu masalahnya kenapa program diet yang pernah Mbak jalani itu tidak berhasil. Jadi saya menganjurkan bahwa diet gizi seimbang ini itu harus dilakukan secara konsisten dan juga harus ada kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu antara Mbak dan juga saya sebagai ahli gizinya. Nah, untuk diet gizi seimbang ini artinya itu bukan Mbak nggak makan, tapi bagaimana Mbak itu mengatur pola makan dan juga membatasi porsinya sesuai kebutuhan tubuh Mbak. Misalnya nih Mbak, saat sarapan itu nggak apa-apa Mbak makan nasi, tetapi dalam satu piring nasi itu harus ada karbohidratnya. Boleh nasi merah, jagung, ataupun roti seperti gandum. Kemudian ada proteinnya, baik itu protein hewani dan juga nabati, dan juga harus ada sayur. Nah, jadi di situ adalah satu piring lengkap yang untuk mencukupi kebutuhan Mbak di pagi hari. Jadi jangan sampai Mbak itu nggak sarapan, karena itu akan memberikan energi yang cukup untuk mengawali aktivitas Mbak. Kemudian untuk siangnya juga nggak apa-apa Mbak makan, dan juga 3 kali makan beratnya. Dan untuk selingannya, seperti ngemil tuh Mbak tadi kan suka makan yang manis-manis. Nah, itu boleh Mbak ganti dengan konsumsi buah. Buah itu kan juga manis tuh Mbak, tapi dia lebih banyak memberikan vitamin kepada Mbak. Bisa buah kayak jeruk, apapun buah yang Mbak sukai sesuai selera Mbak. Nah, sampai sini Mbak sudah paham belum? Iya, saya paham Mbak. Nah, selain itu tuh Mbak juga harus membatasi konsumsi yang asin-asin. Terus juga seperti konsumsi garam, konsumsi gula, dan juga konsumsi minyak itu harus dibatasi perharinya Mbak. Jadi kita itu harus sesuai dengan gizi seimbang dan juga kebutuhan. Nah, kemudian Mbak, untuk aktivitas fisiknya, Mbak bisa melakukan olahraga rutin setiap harinya. Itu bisa sekitar 30-60 menit aja.
itu terserah Mbak mau olahraga kayak sepeda ataupun berenang atau bulu tangkis, pokoknya olahraga yang Mbak suka dan juga Mbak selera. Nah, Mbak kan tadi ngekos tuh. Nah, Mbak boleh jalan kaki dari kosan sampai kampus. Itu juga kan bisa membantu Mbak untuk menurunkan berat badan per harinya. Sampai sini Mbak sudah paham belum sih dengan apa yang saya jelaskan? Iya paham Mbak. Kalau misal nih kayak aktivitas saya nyapu, terus cucian, apakah itu boleh Mbak? Boleh sekali Mbak, yang penting Mbak harus konsisten dan juga itu diimbangi dengan pola makan Mbak tadi. Jadi jangan sampai Mbak banyak beraktivitas fisik tapi pola makannya kurang, nanti itu jadi membuat Mbak nggak konsisten dan kembali lagi untuk meningkat berat badannya, seperti itu Mbak. Nah, sampai sini saya kan tadi menganjurkan Mbak untuk melaksanakan atau menjalankan nih yang namanya diet gizi seimbang. Apakah Mbak siap untuk menjalankan diet gizi seimbang ini untuk 1 minggu aja dulu? Insya Allah saya siap Mbak. Baiklah Mbak, alhamdulillah nih kalau Mbak mau kan. Saya juga itu ini memberikan semangat buat Mbak. Jadi jangan sampai Mbak itu jadi kembali lagi ke pola makan ataupun aktivitas yang lama. Karena kalau Mbak nggak konsisten, nanti takutnya kerjasama kita nih untuk diet gizi seimbang ini jadi gagal. Baiklah, alhamdulillah kalau Mbak udah paham nih tentang diet gizi seimbang ini. Untuk 1 minggu ke depan, saya ingin memberikan Mbak ini kertas ini, itu bakal Mbak isi untuk asupan Mbak setiap harinya. Jadi makanan apa aja yang Mbak konsumsi ini per harinya, silakan Mbak catat di sini dengan lengkap. Nanti 1 minggu ke depan Mbak datang lagi ke sini untuk mengajukan konsultasi dan saya akan memantau juga melihat perkembangan dari program diet gizi seimbang ini seperti apa. Apakah sampai saat ini Mbak sudah mengerti? Yang untuk sampai saat ini sudah mengerti Mbak. Nih silakan Mbak bawa ya dan jangan lupa diisi. Oh iya. Nah, untuk saat ini mungkin kita cukupkan dulu sesi konsultasi kita. Dan kalau misalnya nih selama proses dari diet Mbak ini, Mbak bingung ingin nanya lagi, itu silakan Mbak hubungi saya ke nomor yang tadi ya. Nah, sampai saat ini kita cukupkan dulu. Terima kasih Mbak. Iya Mbak, terima kasih juga ya Mbak. Kalau begitu saya izin keluar dulu ya Mbak. Ya, hati-hati di jalan ya Iya Mbak. Mbak, makasih. Semangat Mbak.